Jadi bekas wudhu Nabi, rambut Nabi yang semestinya dibuang, kemudian darah bekam Nabi, kemudian keringat Nabi, itu dilakukan sahabat seperti itu. Sehingga kata Urwah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, aku sudah diutus ke berbagai delegasi negara, sudah bertemu dengan Raja Kisra, dengan berbagai raja-raja mana saja yang dianggap peradaban besar saat itu. Tapi aku tidak melihat umat bangsa yang rajanya lebih yang dicintai seperti sahabat Muhammad dicintai oleh para sahabat Muhammad. Artinya para sahabat Nabi mencintai Nabi itu lebih hebat dibanding ketaatan rakyat, pasukan, masyarakat kepada raja-raja besar yang peradabannya diakui di saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa sahabat Nabi dalam memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Satu ketika kisah Abdullah bin Zubair, dia datang ke rumah Nabi. Waktu itu Nabi sedang berbekam. Bekam kita tahu ya, mengeluarkan darah. Saat bekam itu Nabi suruh, ini katakan ini mangkok darah yang dikeluarkan tadi. Sekarang coba buangkan darah ini di tempat yang tak seorang pun tahu. Lalu berangkatlah Abdullah bin Zubair. Ketika dia berangkat, apa yang dia lakukan? Dia lakukan darah tadi dibuangnya bukan ke tempat yang tak terlihat orang dikubur di tanah, tapi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Nabi tanya setelah itu, apa yang kau lakukan? Mana darah tadi? Kata beliau, aku telah meletakkannya, aku telah membuangnya di tempat yang orang tidak bisa seorang pun melihatnya. Dia tak berbohong. Dia tak berbohong. Kalimatnya itu, aku letakkan di tempat yang seorang pun tak akan tahu. Karena dalam perut mana ada yang tahu, mana ada yang lihat. Jadi dibuangnya dengan diminum oleh Abdullah bin Zubair. Lalu Nabi tanya, la'allak, kayaknya engkau minum ya, kata Nabi. Nabi bilang gitu. Kata Nabi, iya Nabi. Ketika dia bilang minum itu, Nabi tak marah. Kemudian muncullah di dalam pernyataan Nabi yang lain, orang yang jasadnya, kulitnya bersentuh dengan Nabi itu tak akan tersentuh oleh api neraka. Maka sahabat-sahabat Nabi, darah Nabi-nya diminum oleh mereka. Kemudian yang kedua, ada kejadian saat itu perang Yarmouk. Khalid bin Walid itu pemimpin perang, dia jarang kalah. Saat belum masuk Islam itu jarang kalah, masuk Islam pun jarang kalah jadi panglima. Cuma Khalid ini meninggalnya itu di atas kasur, bukan di medan perang. Logikanya panglima yang selalu menang itu kalau meninggal medan perang. Tapi Allah jadikan tak semuanya orang meninggal itu karena ancaman bahaya. Boleh jadi di atas kasur, di tempat paling nyaman, di tempat dianggap paling aman, di situ orang meninggal. Maka jangan pernah merasa aman. Kalau nanti terjadi apa-apa di luar, janganlah keluar nanti mati pula nanti. Jangan di rumah mati. Khalid begitu. Jadi meninggalnya di rumah, bukan meninggalnya di medan perang. Dan kata Khalid ketika meninggal, sebelum meninggal itu perutnya itu berkatakan tak ada bagian kulit kecuali pernah bekas luka. Cuma meninggalnya di situ, di atas kasur. Ketika akan perang Yarmouk, dia cari-cari peci. Nah, biasa kalau pasukan perang itu pakai helm besi, dalamnya peci. Dia cari. Sahabat nanya, ada apa Khalid? Nampaknya kasar kusuk kesana kemari cari-cari. Kata dia, saya hilang peci saya, langsung. Fatlubuha, tolong cari. Kata sahabat yang lain, kami tak jumpa. Tolong cari, aku perlu itu. Dicari juga, dapat. Setelah dapat, orang tanya, ada apa sih? Ini kan peci lama, peci usang, sudah lusuh katakan gitu. Kata dia, bukan masalah pecinya. Di dalam itu, dulu ketika Nabi umroh, beliau cukur rambut. Saat cukur rambut, sahabat itu sudah antrian untuk ngambil rambut beliau. Rambut potong rambut tadi itu, sudah antrian sahabat mengambilnya.
Aku, kata Khalid, dapat bagian ubun-ubun Nabi, nasiyati. Lalu rambut itu, sejak aku dapat, aku simpan di dalam peci tadi. Sehingga aku setiap perang selalu aku pakai peci yang ada rambut di situ. Illa razaqtun nas. Kecuali aku setiap perang itu pasti menang. Jadi tadi tengok darah dibuang mestinya. Rambut yang dipotong itu dibuang mestinya. Tapi oleh sahabat ini jadikan sebagai kecintaan kepada Nabi, yang dibuang pun mereka simpan dari Nabi. Yang ketiga, Ummu Sulaim, mak daripada Anas bin Malik. Ketika Nabi tidur, itu kan Nabi berkeringat kemudian nempel di tempat, ya kita tahu mungkin apa namanya orang meninggal itu di alas, tikar pandan ya. Di alas itu nempel keringat Nabi. Begitu Nabi meninggalkan tempat, Nabi sudah selesai tidur, itu diperasnya. Ditanya, apa engkau kerjakan Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, kami memeras keringat engkau ini Nabi, kemudian nanti kami masukkan, kami campurkan dengan parfum kami. Demi Allah, ini lebih harum pada parfum yang kami punya. Keringat Nabi dilakukan oleh sahabat seperti itu. Itu yang keempat. Tadi keringat, sudah itu rambut, sudah itu darah. Keempat. Sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi wudhu itu, ini cerita Urwah bin Mas'ud belum masuk Islam. Itu kalau Nabi wudhu, mereka berebut mengambil bekas wudhu Nabi. Bekas air wudhu itu. Nabi cuci tangan, nanti kan jatuh air itu diperebutkan sahabat. Ketika nanti didapatkan oleh sahabat, mereka itu akan usapkan kepada mereka. Dalam hadis dikatakan kadu yaqtatiluna. Saat berusaha mengambil bekas wudhu Nabi itu, mereka seperti orang bakal bunuh-bunuhan, berebut supaya dapat bekas wudhu Nabi itu. Itu bukan bunuh-bunuhan, tapi gambarannya orang itu saking dia tak peduli dengan lain, biar dia dapat, macam orang mau bunuh yang lain supaya dia dapat itu. Itu bekas wudhu Nabi. Jadi bekas wudhu Nabi, rambut Nabi yang semestinya dibuang, kemudian darah bekam Nabi, kemudian keringat Nabi, itu dilakukan sahabat seperti itu. Sehingga kata Urwah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, aku sudah diutus ke berbagai delegasi negara, sudah bertemu dengan Raja Kisra, dengan berbagai raja-raja mana saja yang dianggap peradaban besar saat itu. Tapi aku tidak melihat umat bangsa yang rajanya yang dicintai seperti sahabat Muhammad dicintai oleh para sahabat Muhammad. Artinya para sahabat Nabi mencintai Nabi itu lebih hebat dibanding ketaatan rakyat, pasukan, masyarakat kepada raja-raja besar yang peradabannya diakui di saat itu. Itu cerita orang belum masuk Islam, Urwah bin Mas'ud. Sehingga diceritakan tentang kejadian seperti tadi. Termasuk cerita Urwah itu, Nabi kalau ada di hadapan sahabat, itu la yahiddu alaihi nazar. Takut sahabat itu nengok kepada Nabi dengan tatapan tajam. Tapi mereka menatap paling seperti menatap matahari. Begitu menatap, langsung tertunduk. Menatap, tertunduk. Kenapa? Segan dengan wibawa Nabi. Wa khafidu aswatahu. Ketika mereka bicara dengan Nabi, itu mereka lunakkan suara mereka bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi secara fisik, zahir dan batin beliau sempurna, sehingga sahabat itu cinta kepada beliau lebih dan sangat, kalau kita menilai tidak rasional, tapi itu terjadi. Dan memang sudah menjadi hukum perasaan, dia tak bisa dihukum dengan nalar. Perasaan itu tak bisa dihukum dengan nalar, Pak. Dan perasaan itu kalau kita jujur, itu dia sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata dan huruf. Betapa banyak kita punya perasaan, tapi tak terungkapkan, tak terwakili oleh kalimat-kalimat. Makanya kadang-kadang ungkapan perasaan itu mengalirnya melalui air mata, kadang ketawa, kadang senyum. Kenapa? Karena perasaan ini lebih luas dibanding kata yang bisa diungkap oleh manusia.
Begitu para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW, karena beliau sempurna zahir dan batin. Maka karena itu saya pernah membahas di sini juga. Saya ingatkan, jangan sampai mudah menuduh bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka. Karena Nabi sudah menjelaskan, Quran sudah menjelaskan, digaransi oleh Quran, digaransi oleh Nabi. Ustaz, ada hadis sahih, betul. Hadis sahih perlu dipahami ma'mulun bihi wa ghair ma'mulun bihi. Bapak perlu tahu Pak, bahwa hadis sahih itu ada yang diamalkan dan ada yang tak diamalkan. Ini sahih Pak, apalagi tidak sahih Pak. Dua pembagiannya, ma'mulun bihi diamalkan, ada dan ghairu ma'mul yang tidak diamalkan. Kenapa? Menurut ulama ini misalnya syaz. Di antara alasannya syaz. Syaz itu artinya dia diriwayatkan oleh ulama yang memang validasinya diakui sahih, tapi bertentangan dengan riwayat para ulama yang lebih banyak atau yang dia lebih kuat validasinya dibanding ulama yang lain. Sehingga dia tidak dibantah bahwa dia tidak dihukumi dia bohong. Tidak, diterima, tapi ini tak diamalkan. Ada lagi sebab yang lain, mansukh. Hadis ini dia sahih Pak, cuma ada hadis lain yang mengangkatkan atau yang merevisi hukumnya. Makanya hadis itu tak mentah-mentah apa hadis, oh ini sahih, berarti kita mesti beramal, tidak mesti begitu. Tapi dikaji dulu, dia apakah terlepas dari syaz, dia bukan mansukh, atau sebab-sebab yang lain Pak. Jadi hadis sahih itu tidak otomatis dia diamalkan, tapi ada ma'mulun bihi yang diamalkan, ada ghairu ma'mul. Quran saja Pak, itu ada yang mansukh, redaksi masih ada, tapi hukumnya tak berlaku. Ada yang hukumnya berlaku, redaksinya tak ada. Dan dalam Al-Quran itu dulu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Seorang yang sudah tua, perempuan dan laki-laki sudah tua, kalau mereka berzina, itu rajamlah keduanya. Sekarang Quran nggak jumpa itu, 30 juz nggak akan jumpa itu. Dulu ada ayat itu, ayat Quran, kemudian dinasah, tak diamalkan lagi. Ada ayat Quran, dia masih ada tapi tak diamalkan lagi. Contoh, memberikan warisan kepada keluarga. Ulul arham namanya. Ulul arham itu keluarga yang tidak dekat hubungan nasab. Dengan Quran dulu diwariskan Pak. Tapi kemudian datang ayat yang lain, ada yang dekat saja, asabah saja yang dapat warisan. Ayatnya nggak hilang Pak, tapi hukumnya tidak berlaku. Maka jangan tertipu bahwa ini sahih, asal sahih diamalkan, belum tentu Pak. Ada sebab yang lain. Jadi perlu mengkaji lebih tentang sahih dan tidak sahih, apalagi tidak sahih. Itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pun ada hadis sahih, lalu kita berhusnuzan dengan Nabi bahwa apa mungkin orang tua Nabi masuk neraka, itu jauh lebih baik dibanding kita dengan mungkin rasa ingin dianggap orang berilmu atau lebih, sehingga segera mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Lebih baik berhusnuzan dan hati-hati, itu lebih selamat. Dan lebih dari itu, ini bukan bagian dari akidah. Artinya kalau kita tidak tahu kajian ini dan tidak tahu orang tua Nabi masuk neraka atau tidak, itu bukan akidah kita cukup atau kurang, sehingga tidak membahasnya jauh lebih baik daripada latah. Orang bilang masuk neraka, kita masuk neraka juga. Lebih baik menahan diri daripada ikut-ikutan membahas ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fokus kepada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam.